Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalista Julianti dengan NPM A1A 022058. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Konsep dasar Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan musuh dan lembaga pendidikan atau sekolah. Pada awalnya, Total Quality Management berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Pengertian Total Quality Management. Menurut Syarah tahun 2013, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam usaha maksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan. Sedangkan menurut Nasution tahun 2000, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk maksimalkan daya saingan organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk jasa, tenaga kerja, lingkungan, dan proses. C. Pemikir-pemikir Total Quality Management. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi teori. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Atas dasar perbedaan tersebut, perlu dikaji dan dirumuskan model manajemen mutu untuk lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan karakteristiknya. D. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Menurut Syarah tahun 2013, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perubahan secara terus-menerus. Perubahan dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan lebih baik. 2. Adanya standar mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. 3. Adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai memilih budaya baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya. 4. Adanya perubahan organisasi. Organisasi ini harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikannya. 5. Adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Pilar Total Quality Management. Kress dan Coulterfield tahun 1962 mengungkapkan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan Total Quality Management, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan produk. Pada lembaga pendidikan atau sekolah, lulusan merupakan titik pusat tujuan. Lulusan berkualitas tidak mungkin terwujud tanpa proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak mungkin ada tanpa organisasi sekolah yang tepat dan efektif. Untuk memajukan organisasi sekolah yang efektif, diperlihatkan pemimpin yang kuat, dan pemimpin itu sendiri harus mendapat dukungan komitmen dari sekolah, perangkat sekolahnya yaitu guru dan staf. Hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Di antaranya sebagai berikut. 1. Strategi pembangunan lebih bersifat input-oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua ilmu pendidikan telah dipenuhi seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya. 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang perlu diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau lembaga pendidikan. Filosofi baru. Menurut Prawi Rosentono tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. 2. Produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang adil, dan manajemen pemilihan bahan baku yang juga sangat baik. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.